Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. فقال عز من قائل في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة على نية القبول والتمام كل السول والمأمول وعلى الصلاة الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى الروح الشيخ الإمام العارف بالله قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن عامر بن محمد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara, Bapak Ibu jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Istiqamah yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Al-Istiqamah, Ustaz Sabtoidi yang saya hormati dan muliakan, dan semua yang hadir di pagi ini, para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di pagi ini masih tetap diberikan nikmat iman Islam, diberikan kesempatan dan juga diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas yang diperintahkan Allah, salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan majlis ilmu. Ini satu keberkahan yang luar biasa. Pagi ini kita insya Allah mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdoa untuk kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Artinya umat-umat Rasulullah yang rajin bangun pagi, solat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun insya Allah termasuk di dalam doa yang dimaksudkan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita lanjut kembali kajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Bahasan kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang macam-macam hati, ya, macam-macam hati. Jadi ada beberapa bentuk hati yang disebutkan Nabi SAW. Hati yang pertama, masih ingat?
hatinya orang-orang yang beriman, ya, hati yang bersih, ya, yang di dalamnya ada sinar yang menyinari, itu hati orang beriman. Yang kedua, hati yang hitam legam, ya, hati yang hitam legam, hatinya siapa? Orang-orang kafir. Yang ketiga, hati yang terbungkus di atas bungkusnya atau tertutup di atas tutupnya, hatinya siapa? Orang-orang munafik. Dan yang keempat, hati yang bercampur baur antara iman dan munafik, yang di dalamnya ada iman, ada munafik, kadang kala beriman, kadang kala munafik, ya. Jadi bercampur baur. Nah, ini hati yang tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja kita nanti yang bisa membaca itu. Ya, andai saja di antara 4 macam hati itu mana posisi kita berada? Adakah di hati yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Tinggal kita yang bisa membaca itu. Nah, umumnya manusia berada pada tingkatan hati yang keempat, yang selalu bercampur baur antara iman dan munafik. Ini umumnya manusia. Maka itu hati yang keempat ini banyak dimiliki oleh orang. Nah, ketika iman itu berperang dengan sifat kemunafikan di dalam hati ini, tinggal siapa yang unggul di situ. Kalau sekiranya hati yang iman unggul, maka beruntunglah dia. Namun kalau sekiranya hati yang iman ini dikalahkan oleh hati yang munafik, maka rugi dan celakalah dia. Sampai Rasul memberikan perumpamaan hati orang-orang yang munafik itu seperti hati orang-orang yang beriman seperti apa? Pertama, hati orang beriman diumpamakan Nabi seperti mislul baqlah, ya, mislul baqlati yamudduhal ma'ul azbu, ya, seperti pohon yang subur yang senantiasa disirami oleh air yang subur pula, air yang bersih pula. Kemudian hati munafik diumpamakan Nabi seperti koreng atau borok yang selalu disirami dengan darah dan nanah. Maka mana di antara keduanya yang saling mengunggulkan? Kalau sekiranya hati iman yang mengunggulkan, maka niscaya dia akan mendapatkan keuntungan. Namun ketika hati yang munafik ini lebih unggul dan mengalahkan hati yang beriman, maka rugi dan celaka manusia itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, dilanjutkan dalam kitab ini, musannif penyusun kitab Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah Ibnu Alawil Haddad, beliau sebutkan qultu wadh-dhahiru anna hadzal qalbal akhira wasfu qulubi ahli at-takhlid wat tafrid min 'amatil muslimin. Aku berkata atau aku katakan, kata musannif, wadh-dhahiru, dan telah jelas tampak, anna hadzal qalbal akhira, bahwasanya hati yang terakhir ini, artinya hati yang bercampur baur tadi antara iman dan munafik, wasfu qulubi ahli takhlid, yang disifati hati orang-orang yang mencampur adukan amal. Jadi hati yang ada pada diri orang yang selalu mencampur adukan amal, wat tafrid, dan orang-orang yang melampaui batas, min amatil muslimin, dari umumnya orang-orang Islam. Dari umumnya orang-orang Islam. Jadi bercampur baur antara iman dan munafik. Kira-kira dari 4 hati itu posisi kita di mana? Kira-kira. Di mana kira-kira, saudara? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, jadi umumnya manusia berada pada yang keempat, bercampur baur antara iman dan munafik. Ya, hanya saja saudara, dalam hal ini manusia itu kadang-kadang, ya, ketika dia sudah mencampur adukan amal,
antara keimanan dan kemunafikan, terkadang mereka terlena dengan amal-amal keburukan yang mereka lakukan, sehingga menyebabkan hati mereka terus tertutup, ya, tertutup dan tidak menerima tentang kebenaran-kebenaran, yang pada akhirnya hati yang bercampur baur antara iman dan munafik, yang seharusnya kemunafikan itu akan hilang karena terus digiring oleh satu bentuk keburukan yang ada pada posisi kemunafikan, maka boleh jadi hati manusia itu akan berada pada posisi kegelapan yang disebut hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang yang ingkar. Kalau munafik dia sudah berhasil menguasainya, maka cepat atau lambat hati itu akan gelap gulita, hati akan pekat, yang pada akhirnya mereka sulit menerima kebenaran, mereka sulit menerima sesuatu syariah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau bahasa saya, orang yang macam itu biasanya orang yang apabila diberi nasihat itu merasa sok pintar, orang itu paling pintar, berasa dirinya paling pintar. Jadi nggak butuh gua nasihat lu, nggak butuh gua fatwa lu, begitu kira-kira. Sudah tertutup hatinya. Jadi nggak mau dia dengar nasihat. Kalau hati sudah bercampur baur seperti itu, munafik yang menang akan berkarat hati itu, maka akan menjadi hitam. Orang-orang yang ingkar kepada Allah maka sulit menerima kebenaran dari Allah. Sulit, saudara. Ya, sulit. Makanya kita ini bersyukur pada Allah untuk bisa menghilangkan hati-hati yang karat itu, hati-hati yang yang mengajak kita menjadi munafik, menjadi kafir. Maka kuncinya adalah sering-sering duduk di majlis ilmu agar hati kita terus terbuka dan mendengarkan ilmu-ilmu Allah yang disampaikan oleh para ulama. Itu kuncinya. Maka setiap kali kita hadir di majlis ilmu, mendengarkan ilmu Allah, maka di situ akan mudah untuk mengembalikan jati diri kita yang sesungguhnya, mengembalikan keimanan kita yang sebenarnya. Kalau kita dilahirkan fitrah, maka kita akan dikembalikan menjadi manusia fitrah. Di majlis-majlis ilmu itulah kita dapatkan kefitrahan itu, agar membuka hati kita yang selama ini berkarat, yang beku, dengan mendengarkan apa yang disampaikan, terbuka dengan hati yang lapang, maka dihantarkan pada posisi keimanan, insya Allah. Maka kunci semua itu apa, saudara? Kata Rasulullah SAW, bahkan juga termasuk di dalamnya adalah banyak ulama-ulama menyebutkan, orang-orang kalau ingin diberikan petunjuk oleh Allah, bahkan dia masuk golongan orang-orang yang dicerdaskan oleh Allah, terbuka pikirannya dari Allah, maka kuncinya dua, syaratnya dua. Kalau orang itu pengen dapat hidayah dari Allah dan hidayah itu diikat di dalam hatinya, maka syaratnya dua itu. Dalam Quran dan hadis juga disebutkan. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah alladzina yastami'unal qawla. Orang-orang yang mau mendengar perkataan. Itu kunci pertama untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa saja yang mau mendengar perkataan yang bagus, alladzina yastami'unal qaul, mereka adalah orang-orang yang mau mendengar perkataan di mana saja fatwa disampaikan, ilmu disampaikan, dia buka telinganya dan dia mau dengar itu. Dia tutup semua kesombongan-kesombongan dia buka telinganya, dia dengar. Setelah itu apa? Fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti perkataan itu dengan baik, mengikuti perkataan itu dengan benar, dia ikuti. Setelah dia dengar, dia ikuti. Maka ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi kalau kita pengen cerdas, gampang sebenarnya, Pak. Buka telinga kita, dengarkan omongan orang yang berkata, lalu ikutin perkataan itu. Itu yang penting. Sekarang ini kan kita enggak. Kadang-kadang kita udah bisa sendiri. Udah bosan gue dengan kata-kata itu. Itu sombong, saudara. Ya, enggak mau kita dengar perkataan. Nah, ini seringkali terjadi. Kalau orang-orang yang beriman, apapun
perkataan-perkataan yang disampaikan terlebih dari ulama-ulama itu selalu dia mendengarnya. Kalaupun dia sudah berulang-ulang kali mendengarkan ilmu-ilmu ulama yang disampaikan, maka semakin bagus dia menangkapnya. Bahkan dia senang itu, diulang-ulang ilmu itu. Tidak lantas dia sombong. Banyak orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu dari ini dan seterusnya, ketika disampaikan lagi ilmu yang dia sudah dengar, karena dia punya hati yang sombong, dia tutup itu semua, saudara. Apa dia bilang? Aku sudah dengar ilmu itu. Sombong orang itu. Orang yang macam begitulah yang akan terhalang dari kebenaran, saudara. Bagusnya kata Nabi, ketika kau mendapatkan ilmu yang sudah kau dengar, maka teliti dan ikuti ilmu itu. Semakin diulang ilmu itu, semakin diulang nasihat itu, maka semakin dalam kau memahaminya. Mutola'ah dan mutola'ah. Orang-orang yang memiliki hati yang tawadhu, dia akan senang mendengar setiap perkataan yang disampaikan, sekalipun perkataan itu berulang-ulang dia dengar. Masya Allah, ini orang yang pengen diberi petunjuk, saudara. Kalau kita kan kadang-kadang enggak. Kita kadang-kadang enggak begitu. Gue udah denger yang begini mah, gue udah denger yang begini. Itu kata-kata itu yang sebenarnya menutup kebenaran. Sering gak terjadi sama kita begitu? Sering gak, saudara? Contoh kecil deh, contoh kecil, saudara. Contoh kecil. Di dalam agama kita, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, fi qalbil mu'min ibadah. Ke dalam hati orang beriman itu ibadah. Jadi memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang beriman itu ibadah. Kita nggak sadar di situ, saudara. Banyak mengecewakan orang dengan sikap kita, dengan perkataan kita, dengan cibiran kita, mengecewakan orang. Padahal kalau kita masukin kegembiraan, kita dapat pahala, bahkan ilmu kita pun bertambah. Petunjuk itu akan mudah kita dapat. Contohnya begini, contoh kecil saja. Kita seringkali mendapatkan WA, ya, pesan berantai di situ, apakah informasi-informasi atau yang sifatnya berita dan seterusnya gitu. Kita sering dapat itu. Kita udah baca itu WA berulang-ulang, dikirim lagi oleh teman kita, dikirim lagi. Saat itu kalau kita mau masukin di situ pahala, gampang bener, gampang sekali. Hati yang bijak akan berkata, hati yang bersih akan berkata, ketika dia mendapatkan WA itu, dia akan ngomong, syukran jazakallahu khair, terima kasih, sangat bermanfaat WA ini. Padahal dia udah baca berulang-ulang itu, udah baca berulang-ulang WA itu, sangat sekali bermanfaat, terima kasih pesannya. Enak gak orang yang ngasih SMS itu? Wow, seneng dia, walaupun udah berulang-ulang. Ini kadang-kadang begitu, gue udah bosan ini mulu. Ada gak yang begitu? Antum gak sadar bahwa antum telah merusak hati antum sendiri, melemparkan kalimat-kalimat yang sesungguhnya jangan sampai dilemparkan itu, tapi anda tidak sadar melemparkan. Jangan dikirim lagi, udah sering ini. Tuh, kalimat itu yang dapat merusak sebenarnya, kita nggak sadar. Sering begitu? Sering begitu? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua, saudara. Ini belajar dari hati, saudara. Kalau orang hatinya lembut, nggak akan dia pernah merusak pembicaraan orang lain, nggak akan pernah dia rusak itu. Hai bapak-bapak dah, seringkali pengen mendapatkan katakan pengen dapat ibadah dari Allah, pengen dapat pahala. Istri curhat berkali-kali, memang fitrah dia. Istri itu curhat berkali-kali, fitrahnya dia. Bapak kudu sadar itu, memaklumi. Bapak pulang kerja, istri ngomong, Pak begini begitu, bapak tanggapin yang bagus. Oh iya, ya sabar mah, mudah-mudahan mama dapat berkah. Ya memang begitulah hidup mah. Itu kan enak tuh istri. Ntar siang mau makan ngomong lagi begini begitu, ngomongnya sama sama yang tadi. Ya sabar dah mah, emang begitu. Ya kita berdoa aja sama Allah, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Udah beres tuh. Ntar mau tidur dia ngomong lagi bini kita begitu juga. Ya kita ambil lagi yang bagus. Ya sabar, kita doa ya mah, mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik. Ya semua orang ada ujiannya mah. Besok subuh, habis sholat subuh ngomong lagi begitu.
Alhamdulillah, dengan sendirinya juga dia sadar perasaan yang begini kita, mama udah ngomong ya pak, ya enggak, baru denger papa ini, alhamdulillah mudah-mudahan jadi berkah. Kan kalau kita dengernya enak tuh, masukin kegembiraan ke hati istri kita, dia juga terima enak. Jangan jujur-jujur amat jadi laki, ya mentang-mentang ini bininya diomelin, pagi lu ngomong, sore lu ngomong lagi, bosen gua. Enak gak kira-kira bini begitu? Enak gak kira-kira bu dengar suami ngomong begitu? Nggak enak, sakit hatinya, kesel itu. Makanya itu kalau kita orang-orang yang mengerti, maka kita nggak akan pernah marah dengan begitu. Kita omong terus gitu ya, kita omong terus ya, RW begitu ya, iya jangan marah we, nggak boleh ya, kudu emong gitu ya, kudu emong istri itu ya. Jangan marah we. Ujian memang begitu ujian. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, ini pelajaran berharga buat kita. Jadi memasukkan kegembiraan itu ke dalam hati orang beriman itu ibadah. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah dan disebut orang yang cerdas itu, dengarkan perkataan orang yang berkata, ikuti perkataan itu dengan cara yang baik, maka Allah akan berikan hidayah dan Allah akan jadikan kita orang-orang yang mudah berpikir, artinya orang yang cerdas. Masya Allah, ini kunci saya kira daripada keberhasilan kita di dalam mendapatkan ilmu-ilmu Allah gitu ya. Nah, jadi Musannif ini menyebutkan hati yang keempat umumnya dimiliki oleh banyak orang yang mencampur adukan amal dan melampaui batas di kalangan banyak orang-orang muslim. Wa fil hadithi aydan, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal imana yabdu fil qalbi lum'atan baydha'a. Sesungguhnya iman itu akan nampak fil qalbi, di dalam hati, lum'atan baydha, itu putih bersinar, ada sinar putih. Kalau orang beriman tuh hatinya akan nampak sinar di dalamnya itu. Summa tazidu, kemudian bertambah sinar itu, hatta yabyadda, hingga benar-benar putih, al qalbu kullu, hati seluruhnya. Ketika iman itu bertambah, maka sinar itu akan terus bertambah ke dalam hatinya. Semakin jelas hati mereka, maka semakin terang dia. Kalau orang sudah terang hatinya, menerima kebenaran apapun mudah bagi mereka, gampang bagi mereka. Wa innan nifaqa, sesungguhnya hati orang-orang yang munafik, artinya sifat-sifat kemunafikan itu, yabdu fil qalbi, dia itu akan ada di dalam, akan nampak di dalam hati manusia, nuktatan saudaa, dalam bentuk noda hitam. Jadi ada noda hitam di situ. Jadi kalau orang-orang munafik hatinya dititikin noda, saudara, ada titik noda hitam. Summa tazidu, kemudian bertambah kemunafikannya, hatta yaswaddal qalbu kullu, hingga benar-benar hitam hati seluruhnya. Kalau nambah terus munafiknya, maka akan nambah terus titik-titiknya di dalam hati. Kalau titik-titik ini udah penuh dalam hati manusia, akan gelap dia, sulit menerima kebenaran, karena mereka sudah enjoy dengan keburukan-keburukan itu, saudara. Ya, beda dengan orang beriman. Semakin dia bertambah imannya, maka semakin bertambah putihnya. Sama juga dengan tadi itu. Kalau dia nambah kemunafikannya, ya nambah juga titik hitamnya di dalam hati. Naudzubillah. Ya, saudara, kita nggak mau menjadi orang-orang yang demikian. Ini akan menjadi sesuatu yang dapat merugikan kita, ya, merugikan kita. Ini kita lagi bicara hati, saudara, ya. Karena setiap manusia pastilah punya itu. Maka memang kita diarahkan ke arah itu, ya, ke arah itu, supaya kita benar-benar memahami tentang arti kehidupan. Orang kalau nggak mau paham sama arti hidup, ya sudah, dia tutup semua hatinya itu. Kalau orang pengen paham arti hidup, ya buka hatinya. Nanti akan ketemu, oh ini sisi kehidupan sesungguhnya yang begini. Allah akan hantarkan kita pada kebenaran, gitu ya.
Jadi jelas hati kemunafikan ini akan terus bertambah di dalam hati orang-orang munafik kalau terus munafiknya ini tidak hilang dalam diri dia. Makanya kita didoakan oleh musannif ini, nas'alullahal afiyah wal wafata 'alal islami lana walil muslimin. Kami mohon kepada Allah akan keselamatan dan wafat di dalam Islam untuk kami dan untuk orang-orang muslim. Jadi memohon musannif ini agar diberi keselamatan. Bukan hanya musannif, tetapi kita semua diberikan keselamatan dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Wa innama yazidul imanu bil mudawamati 'alal a'malis salihah. Ini penting buat kita. Wal iktsari minha mal ikhlasi lillah. Ya, bahwasanya yazidul iman. Iman itu akan terus bertambah, saudara. Iman itu akan terus bertambah manakala bil mudawamati 'alal a'malis salihah, dengan cara mudawamah, terus menerus di dalam melakukan amal saleh, gitu. Itu iman bakal tambah gitu. Kalau terus menerus kita beramal saleh, salat jamaahnya, sedekahnya, baca Qur'annya, kalau kita lakukan itu dengan mudawamah, kita lakukan dengan istiqomah, itu iman semakin bertambah, saudara. Makin bertambah. Siapa yang melakukan itu semua akan mudah diberikan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena imannya nambah terus berkat keistiqomahannya di dalam beramal saleh. Nah, ini jadi catatan kita bahwa iman itu akan terus bertambah manakala ada sikap mudawamah di dalam beramal saleh. Enggak cukup sampai di situ, saudara. Wal iktsari minha ma'al ikhlasu lillah. Lalu kemudian dia memperbanyak dari amal soleh itu yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah. Itu penting. Udah dia perbanyak, lalu dia ikhlas itu. Nah, ini juga kuncinya kan bukan qalil, ya, bukan qalil, tapi iktsar. Iktsar ini artinya memperbanyak. Bil iktsari, memperbanyak amal, ya, yang disertai dengan keikhlasan. Jadi banyak beramal dan ikhlas, bukan sedikit amal ikhlas, bukan. Jadi banyak beramal ikhlas itu kunci. Kalau kita udah banyak beramal, maka kita ikhlaskan seluruh amal yang kita lakukan karena Allah. Itu akan berfaedah buat kita. Ya, kalau kita sudah melakukan itu, akan mudah diberikan kebaikan. Tapi sebaliknya, hati orang-orang yang munafik itu, nah ini juga pelajaran. Wa amman nifaku faziyadatuhu bil a'malis sayyi'ah min tarkil wajibat wartikabil muharramat. Masyaallah. Hati orang munafik, adapun kemunafikan itu faziyadatuhu bil a'malis sayyi'ah, akan bertambah nifak itu, akan bertambah kemunafikan itu manakala bil a'malis sayyi'ah, dengan melakukan amal-amal keburukan. Siapa yang melakukan amal-amal keburukan, maka kemunafikan terus bertambah dalam kehidupan mereka. Dengan cara apa? Min tarkil wajibat, dari meninggalkan perkara-perkara yang wajib, wartikabil muharramat, dan melakukan perkara yang haram. Ninggalin perkara yang wajib, ngerjain perkara yang haram. Itu tandanya orang itu akan ditambahkan kemunafikannya, bahkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, saudara ya. Makanya fatal kalau kita punya sifat yang demikian. Orang munafik itu kerjaannya suka nipu orang, saudara. Suka nipu orang. Jangan orang, Allah ditipu sama dia. Allah ditipu tuh sama orang munafik. Coba buka surah Al-Baqarah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu munafik kerjaannya. Orang munafik itu selalu menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal dia yang sedang menipu dirinya sendiri. Dia nggak sadar itu, saudara. Dia nggak menyadarinya. Dia pengen nipu Allah dengan sikap-sikap dia, begitu. Itu munafik kerjanya. Bahkan yang lebih fatal lagi apa? Munafik itu kalau ada di mana-mana, dia nggak pernah mencari sesuatu yang berfaedah, enggak.
nggak pernah. Justru dia menjadi apa? Menjadi benalu di tempat sesuatu orang lagi damai, dia bikin benalu. Itulah munafik. Benalu itu apa sih? Benalu itu apa? Parasit perusak ya, yang merusak gitu. Jadi majlis lagi aman, damai, datang dia kacau. Itu munafik kerjaannya. Jadi maunya mengacaukan, saudara. Ya, Pak Imam sama Ustadz Edi ini lagi aman, akur, datang RW, dikacauin sama RW. Itu yang bikin masalah. Misalnya, Pak Imam udah akur-akur nih, ya, sama Ustadz Edi. Tiba-tiba RW datang menjadi pengacau di situ. Ini contoh, mana RW? Ya, iya, dia dikacaukan semua. Jadi munafik tuh begitu, saudara, kerjaannya mengacaukan suasana gitu. Orang lagi aman damai dikacaukan nama dia. Dan ya provokator lah kira-kira begitu. Jadi provokator dia, munafik itu. Dia belum puas kalau belum menyakitkan orang, kalau belum orang itu hancur tuh belum puas, itu munafik kerjaan. Ya. Makanya di zaman Rasulullah tuh Rasulullah paling benci dengan itu, munafik, dan paling ditakutkan Rasul itu munafik daripada kafir itu. Kenapa? Karena munafik itu yang masuk ke dalam, yang mencuri kebaikan Islam itu munafik, bukan kafir. Nah, dia untuk melaporkan kepada kafir, itu munafik namanya. Makanya ditakutkan sama Rasulullah, khawatir kalau ada di antara umatnya yang memiliki sifat kemunafikan tadi itu. Ya, dia akan kacau, dia akan memberikan bocoran-bocoran Islam kepada orang-orang atau yang menjadi musuh-musuh Islam. Itu namanya munafik. Ya. Nah, kalau ciri yang disebutkan Nabi apa, saudara? Kalau dalam hadis, ya, munafik, ayatul munafiqina salasun. Tanda orang munafik itu 3 tandanya. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara pasti berdusta. Munafik itu. Kalau suami munafik biasanya banyak bohongnya sama bini. Iya, suami munafik nih banyak bohongnya dia sama bini. Ya mana RW? Banyak bohongnya kalau suami munafik tuh. Dan lihat aja kuncinya tuh, Bu, ibu lihat aja kalau lakinya tuh bohong mulu, waduh, laki gue munafik bener nih. Ngakunya nggak punya duit, begitu diperiksa di dompetnya banyak banget duitnya gitu ya. Itu munafik tuh, Bu. Ya, dia bohong sama ibu berarti. Ya, kalau lakinya bilang bener nggak ada duit, itu di kantong ibu temuin duit juga. Ya, misalnya, kalau diteliti-teliti ternyata lakinya megang arisan, ya bener sih, emang lakinya nggak punya duit. Ibu juga yang keliru, yang salah. Udah tahu lakinya punya duit masih diperiksa juga. Ya, Bu. Ya, ibu kalau bilang lakinya nggak punya duit jangan pakai diperiksain kantong orang, itu nggak boleh. Nah, ini juga ibu tugasnya. Jadi kalau suami bilang nggak ada duit hari ini mah jangan pakai diperiksain juga. Ya sudah, terima saja kalau memang nggak ada. Ya mudah-mudahan besok lusa ada dan seterusnya. Jadi apabila dia berbicara pasti berdusta. Kemudian yang kedua apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji pasti mengingkari. Kalau janji itu selalu mengingkar, selalu ingkar. Tar, itu munafik tuh. Ya, ditagih utang nembak mulu dia, tar ditagih utang, nembak mulu dia, nembak. Ya, pokoknya nggak tepat kalau dia janji itu. Ya, kalau dia berjanji itu nggak pernah tepat gitu. Besok datang gue jam sekian. Oh, dia nggak datang jam sekian, datangnya sore. Itu munafik kerjanya. Pokoknya nggak tepat janji adalah. Katakan dia bilang saya akan datang jam sekian, datangnya tahu kapan. Ya, itu kerjaan munafik, berjanji dia selalu mengingkari. Nah, yang ketiga, ini yang sering banyak dilakukan orang. Wa idza tu'mina atau tu'mina, bacanya boleh begitu. Wa idza tu'mina atau tu'mina boleh. Wa idza tu'mina khana. Apabila dipercaya dia berkhianat. Nih munafik. Bila dipercaya berkhianat. Dikasih amanah jadi RW, malah makan bansos. Ada yang begitu? Ada. Ya, dipercaya jadi RT malah makan bansos tuh RT. Jangan,
Kan udah dipercaya jadi RT, mestinya delegasikan dong. Ya we, jangan disimpan-simpan we. Oh nggak ada ya simpen. Ya, kalau RW 5 sih bagus dah RW 5 mah. Ya, jadi jangan disimpan-simpan bansos itu, berikan semua kepada rakyat, pada masyarakat yang butuh gitu. Juga berikannya jangan dipilih-pilih we. Belikannya jangan dipilih-pilih, semuanya dapetin semua gitu. Dipilih-pilih, keluarga gua dulu yang mana sih keluarga gua, nggak boleh begitu ya, nggak boleh itu. Ya cari orang-orang yang membutuhkan dalam hal ini, yang memang benar-benar ada gitu, yang benar-benar masuk klasifikasi dia mendapatkannya gitu. Iya saudara ya, jadi penting itu. Jadi kalau yang belum terima bansos ya jangan marah juga, berarti antum tuh dimuliain nama Allah. Kalau yang terima bansos jangan ribut ya, jangan ribut. Dari awal bansos turun sampai sekarang belum dapat juga, alhamdulillah, berarti Allah kasih kemuliaan nama kita, Allah kasih kekayaan nama kita. Jangan marah, ini nggak dapat bansos marah. Tapi kalau antum posisinya memang harus dapat, nggak dapat, protes boleh. Sama siapa? RW protes ya posisi orang ini harusnya dapat, kenapa dia kagak dapat? Karena apa? Dari kondisinya juga lemah, kok dia nggak dapat? RW malah ngasihnya pada orang yang lebih dari situ, diprotes NTW. Ente harus paham itu ya iya, kudu paham itu ya. Makanya kalau yang sering dapat bansos tuh ya, mudah-mudahan bisa bikin itu apa namanya, teng-tengannya, bisa bikin baju kan gampang, bahan kan, dari bahan tuh bikin baju. Karena saking banyaknya bansos yang diterima, bisa bikin baju tuh ya, baju bansos gitu ya. Iya, merah putih ya. Iya, jadi saudara yang dirahmati Allah, beruntung, bersyukurlah kalau kita di sini memang dimuliain dan kita sudah ada ke dalam kemampuan. Nggak dapat jangan marah. Banyak juga orang-orang yang nggak dapat marah, jangan. Kita memang nggak dapat, memang kita mampu kok, ngapain pakai marah ya. Nggak usah marah, nih bagi orang-orang yang belum mampu aja kasih gitu ya. Makanya saudara, Nabi itu salah satu sifatnya apa? Nabi itu nggak mau nerima sedekah, tapi kalau hadiah Nabi terima tuh. Kalau sedekah Nabi kagak mau, tuh ciri Nabi. Nabi itu cirinya nggak mau nerima sedekah, kalau hadiah Nabi terima gitu. RW ngasih saya, Kiai saya mau sedekah nih sama Kiai, saya tolak, tapi kalau ente ngasih hadiah saya terima, tuh begitu. Nabi sama, nggak mau makan sedekah Nabi itu, tapi hadiah Nabi makan. Salah satunya apa? Salman Al-Farisi datang kepada Nabi di saat belum Islam. Rasul bukan manggil Rasul beliau, karena itu belum tahu dia itu Rasul lagi berhijrah. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku bawakan sepiring korma ini kepada kamu, aku sedekahkan kamu, karena kamu adalah orang muhajirin, aku sedekah kamu. Apa kata Nabi? Kamu sedekah, aku tidak terima sedekah, silakan kamu cari yang lain. Nabi tolak. Keesokan harinya Salman ngasih lagi, nih saya akan kasih kamu sepiring korma, ini bukan sedekah tapi hadiah untuk kamu. Kalau hadiah saya terima, sama Nabi diterima hadiah itu. Kalau sedekah enggak. Kalau RW mah sedekah terima, hadiah terima ya ya, saudara dirahmati Allah. Jadi itu penting tuh, itu ciri-ciri Rasulullah begitu, nggak nerima sedekah tapi nerima hadiah gitu. Iya, kalau RW kan sedekah diterima, hadiah juga diterima ya ya. Nah itu Nabi ya, beda. Nah makanya di sini penting saudara ya. Jadi kalau berjanji ya ditepati, kalau dipercaya jangan berkhianat. Kalau munafik dipercaya berkhianat, semakin dipercaya banyak khianatnya dia gitu. Dikasih titipkan, nih buat khotib sekian, nih buat kiai sekian ceramahnya, tiba-tiba dipotong. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada, bukan di sini, bukan di sini, bukan. Ada yang begitu, ya. Ada. Transport kiai sekian, tapi begitu diterima sekian. Di mana itu? Ada, pokoknya ada. Nah, itu nggak boleh begitu. Itu artinya apa? Dia akan terus menanggung sampai hari kiamat. Karena dia nggak amanah. Dia nggak amanah. Ya, karena kalau orang amanah, kalau udah didelegasikan sekian jatah mereka, sekian jatah ini, sekian jatah ini, berikan. Jangan pakai dipotong-potong yang bukan haknya. Ada yang begitu?
banyak tuh RW biasa aja kerjanya, RW kerjanya nih. Jangan begitu ya, nggak bakal barokah hidup begitu, nggak bakal berkah. Dikasih titik, jangan sampai lepas kalau bisa, ya. Jadi kalau kita dititipkan amplop misalnya, berapa tuh amplop dalamnya kita nggak tahu, kasih kepada orang yang memang dititipkan. Ini kadang-kadang nerima amplop udah bekas bukaan, kan kebaca amplop bekas bukaan, betul nggak? Kebaca, ya. Ini kiai dapat amplop kayak bekas dibuka, ini bagaimana? Bekas dibuka amplopnya, iya, bekas dibuka, ketara dibukanya, waduh, ketara dipotongnya nih. Ya tapi ridho-ridho aja deh, ridho-ridho aja nggak apa-apa. Karena kalau kita udah ridho, kita dapat nilai pahala di situ. Insya Allah dapat pahala, kita dapat pahala, nolong dia. Tapi kalau ada kiai yang udah kagak ridho di situ, hati-hati tuh. Yang artinya apa? Dia tetap dapat dosa orang itu, tuh ya. Tetap dapat dosa. Tapi sepanjang duitnya masih duit asli mah bagus deh ya. Tapi kalau duit palsu lebih parah lagi ente. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, itu saya kira poin ya. Hati kita supaya bersih, hati kita supaya jernih, maka lakukan segala amal-amal soleh agar terus bertambah kebaikan-kebaikan kita, dan terus kita hati kita benar-benar beriman dan tidak ada kemunafikan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini saja saya kira yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti di belakang ada pertanyaan 1-2 orang, dipersilakan setelah kita tutup dengan doa. Namun saya akhiri dulu dengan salam. Ya, kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.